Yang pertama, teori informatif. Teori ini dikembangkan oleh Shannon dan Weaver tahun 1949. Teori informasi merupakan salah satu teori klasik, di mana teori ini menitik beratkan pada komunikasi sebagai suatu transmisi pesan dan bagaimana transmitter menggunakan media dalam berkomunikasi. 2. Teori Laswell. Laswell menyatakan bahwa cara yang terbaik untuk menerangkan proses komunikasi dalam menjawab pertanyaan "Who says what in which channel to, whom with what effect?" Siapa mengatakan apa melalui saluran apa kepada siapa dengan efek apa. 3. Teori pengurangan ketidakpastian. Teori ini sering disebut teori interaksi awal, initial interaction theory, yang mengemukakan bahwa ketika dua orang asing bertemu, fokus mereka adalah untuk mengurangi ketidakpastian atau kegelisahan mengenai satu sama lain dalam hubungan mereka. 4. Teori administrasi. Teori ini menjelaskan upaya-upaya untuk mendefinisikan fungsi universal yang dilakukan oleh pimpinan atas asas-asas yang menyusun praktik pimpinan yang baik. 5. Teori Spiral of Silence. Teori ini adalah teori media yang lebih memberikan perhatian pada pandangan mayoritas dan menekankan pandangan minoritas. Mereka yang berada di pihak minoritas cenderung kurang tegas dalam mengemukakan pandangannya. 6. Teori sikap. Teori sikap dan perilaku yang dikembangkan oleh Triandis tahun 1971 dipandang sebagai teori yang dapat mendasari untuk menjelaskan keahlian, pengalaman, kompetensi, independensi, dan profesionalitas editor. Teori tersebut menyatakan bahwa perilaku ditentukan oleh sikap, aturan-aturan, dan kebiasaan. 7. Teori komunikasi dua tahap adalah di mana media massa mempengaruhi individu melalui open leader atau pemuka pendapat. Model aliran dua tahap sebagai suatu studi tentang bagaimana memilih berorientasi pada efek. 8. Teori pengharapan nilai, artinya halayak menyeleksi media mana yang dapat memenuhi PEC 16 kebutuhan motif-motif mereka sehingga timbullah kepuasan ketika mereka menggunakan suatu media massa. 9. Teori kultivasi. Teori kultivasi adalah teori yang meneliti efek jangka panjang dari televisi pada halayak. Teori ini merupakan salah satu teori komunikasi massa. 10. Teori analisis transaksional adalah teori yang mengkaji dengan dalam mengenai proses transaksi, baik mengenai subjek pelaku transaksi, yaitu pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut, maupun objek transaksi, yaitu verbal maupun non-verbal yang diungkap oleh para pelaku transaksi tersebut. 11. Teori agenda setting adalah teori yang menyatakan bahwa media massa merupakan pusat penentu kebenaran yang mampu mentransfer dua elemen, yakni kesadaran serta informasi ke dalam agenda publik. Caranya dengan mengarahkan kesadaran dan perhatian publik pada isu yang dianggap penting oleh media massa. 12. Teori struktural fungsional. Sebuah sudut pandang luas yang mencakup dan atau termasuk ke dalam sosiologi dan juga antropologi yang berupaya menafsirkan masyarakat sebagai sebuah struktur dengan bagian yang saling berhubungan. 13. Teori difusi inovasi. Teori ini dipopulerkan oleh Everett Roger tahun 1964 dalam buku ciptaannya yang berjudul Diffusion of Innovation, yang menjelaskan bahwa difusi merupakan proses ketika sebuah inovasi dikomunikasikan melalui beberapa saluran dengan jangka waktu tertentu dalam sebuah sistem sosial. 14. Teori sosial scientific. Teori ini berdasarkan pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan sifat dasar, cara kerja, dan pengaruh komunikasi massa yang bersumber dari observasi sistematis yang sedapat mungkin diupayakan bersifat objektif. 15. Teori norma budaya adalah teori yang penekanannya pada tema-tema tertentu menciptakan kesan-kesan pada halayak, di mana norma-norma budaya umum mengenai topik yang diberikan bobot itu dibentuk dengan cara-cara tertentu. 16. Teori manajemen privasi komunikasi. Teori ini menjelaskan bahwa setiap orang memiliki hak atas informasi pribadinya, sehingga informasi pribadi menurut teori ini merupakan berbagai jenis informasi yang akan membuat seorang berada pada kerentanan. Oleh karenanya, orang tersebut ingin mengontrol informasi yang dimiliki.
17. Teori ketergantungan. Teori ini menjelaskan bagaimana negara terpinggir atau negara dunia ketiga memiliki perekonomian yang sangat bergantung pada negara pertama atau negara inti. Ketika negara terpinggir menjalin hubungan negara inti, hubungan ini akan membentuk ketergantungan. 18. Teori dramaturgi. Teori ini merupakan sebuah teori yang menjelaskan bahwa dalam kegiatan interaksi satu sama lain sama halnya dengan pertunjukan sebuah drama. Dalam hal ini, manusia merupakan faktor yang menampilkan segala sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu melalui drama yang dilakukannya. 19. Teori kesenjangan pengetahuan. Teori ini dapat membantu menjelaskan berbagai penelitian yang menitikberatkan pada opini publik. Kesenjangan pengetahuan dapat menghasilkan pertambahan kesenjangan antara orang-orang yang memiliki status sosioekonomi yang rendah dan orang-orang yang memiliki status ekonomi yang tinggi. 20. Teori kredibilitas sumber. Teori ini adalah teori yang dikemukakan oleh Hofland, Janis, dan Kelley. Teori ini menjelaskan bahwa seseorang akan lebih mudah dipersuasi jika sumber persuasinya cukup kredibel. 21. Teori sibernetik. Teori ini merupakan pengembangan dari teori belajar kognitif yang menekankan peristiwa belajar sebagai proses internal yang dapat diamati secara langsung dan terjadinya perubahan maupun yang terikat pada situasi tertentu. 22. Teori atribusi. Teori ini merupakan teori yang pertama kali dikemukakan oleh Harold Cayley tahun 1972 sampai 73. Dalam teori ini menjelaskan tentang bagaimana orang menarik kesimpulan tentang apa yang menjadi sebab, apa yang menjadi dasar seorang melakukan suatu perbuatan atau memutuskan untuk berbuat dengan cara. 23. Use and gratification merupakan salah satu teori yang banyak digunakan dalam penelitian tentang penggunaan media. Teori ini memberikan perhatian pada apa yang dilakukan halayak terhadap media. Teori ini yang awal dikembangkan oleh Hatch dan Gurevich memiliki banyak perkembangan khususnya pada konsep grafikasinya. 24. Teori konstruktivisme adalah sebuah teori pendidikan yang mengedepankan peningkatan perkembangan logika dan konseptual pembelajar. 25. Teori proses pembelajaran sosial adalah teori belajar yang mengedepankan perubahan perilaku melalui proses pengamatan. Teori ini menganggap bahwa harus ada pemodelan yang nantinya bisa dijadikan pengamatan oleh individu yang sedang belajar. Itulah mengapa teori sosial sama dengan teori pemodelan. Sekian 25 teori komunikasi yang sudah saya jelaskan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. And bye-bye.